Ikhwat iman, ikhwan fillah jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kesehatan dan kekuatan, masih memberi kemudahan dan kelapangan, serta masih memberi kenikmatan dan ketaatan dalam beribadah dan beramal soleh sesuai dengan aturannya yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang terdapat di dalam Al-Hadis. Insyaallah ibadah Jumat pada hari ini lebih agung, lebih suci, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hari ini termasuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang wajib kita agungkan, wajib kita sucikan, dan wajib kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tema kita pada khutbah di siang hari ini adalah perintah melaksanakan ibadah kurban. Perintah melaksanakan ibadah kurban terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberi kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar, sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Perintah melaksanakan ibadah kurban adalah untuk mensyukuri Al-Kautsar yang dimaknai sebagai kebaikan yang banyak, al-khair al-katsir, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Di akhirat yang kekal abadi nanti adalah surga. Dan kemudian di dunia yang fana ini adalah nikmat muda, tidak tua, nikmat sehat, tidak sakit, nikmat kaya, tidak miskin, nikmat senggang, tidak sibuk, dan nikmat hidup, tidak mati, nikmat iman, tidak kufur, nikmat Islam, tidak fasik, nikmat ilmu, tidak bodoh, serta nikmat-nikmat yang lainnya sebagai kebaikan yang sangat banyak yang wajib untuk disyukuri, diantara dengan ibadah kurban dan sholat. Kata Nabi SAW, iktanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang masa tua. Wasihataka qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Wagina aka qabla fakrika, dan waktu kayamu sebelum miskinmu. Wa faragaka qabla syukrika, waktu senggangmu sebelum sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Jangan sampai menyesal kemudian rugi, dan tidak mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan hakiki, kesenangan yang hakiki dan sejati, kepuasan yang hakiki dan sejati, yaitu di surga di akhir kelak yang lebih baik dan lebih kekal. Kemudian perintah melaksanakan ibadah kurban untuk mendapatkan Al-Kautsar yang juga dimaknai sebagai sungai atau nahrun, haudun atau telaga
yang ada di sorga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang komitmen dan konsisten dengan sunnahnya, yang selalu menjaga sunnah, yang selalu menghidupkan sunnahnya, insya Allah bersama Rasulullah SAW menikmati yang bernama Al-Kautsar, sebuah sungai atau telaga yang ada di sorga. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Kamu tahu nggak apa itu Al-Kautsar? Fakulna, kami para sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah. Allahu dan Allah wa Rasuluhu serta Rasulnya a'lamu yang lebih tahu apa itu Al-Kautsar. Kemudian Nabi menjelaskan, fa innahu sesungguhnya Al-Kautsar itu nahrun, adalah sebuah sungai. Wa adani Rabbi azza wa jalla, yang telah Allah janjikan untukku, yaitu Rabbku yang maha tinggi lagi maha mulia. Alaihi khairan katsirun, di sana di telaga Al-Kautsar itu, di sungai yang ada di surga itu banyak sekali kebaikan. Wa haudun, dia sejatinya adalah sebuah telaga. Taridu alaihi ummati, umatku akan lewat menikmati indahnya Al-Kautsar serta lezatnya air yang ada di telaga itu. Kapan? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Aniyatuhu, bejana-bejananya, tempat minumnya, ada nujum, sebanyak bintang yang ada di langit. Bisa bayangkan, sampai hari ini orang belum bisa menghitung bintang. Nanti gelas-gelas, bejana-bejana atau seloki-seloki yang ada di Al-Kautsar itu sebanyak bintang yang ada di langit. Betapa luasnya telaga itu, betapa besarnya telaga itu, betapa dimanjakannya orang yang berada di telaga itu. Ini hadisnya riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian sabda Nabi SAW, wa yahtalijul abdu minhum, semuanya berebut untuk bisa ke telaga itu dan menikmati airnya, tapi ditolak, diusir, dihardik, nggak bisa itu masuk atau lewat ke telaga itu. Fa'akul, sampai aku berkata, kata Rasul, Rabbi Allah, innahu min ummati, dia itu umatku. Kenapa sampai tidak boleh masuk? Kenapa sampai tidak boleh lewat? Kenapa sampai tidak boleh menikmati indahnya telaga dan kemudian lezatnya air yang ada di telaga itu? Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ma tadri ma ahdatsat ba'daka, engkau tidak tahu agama baru apa, ajaran baru apa, amal baru apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Jadi orang yang hidupnya tidak nyuna, yang amalnya tidak nyuna, yang ibadahnya tidak nyuna, itu tidak akan melewati Al-Kautsar itu. Apalagi sampai kemudian menikmati indah dan lezatnya Al-Kautsar itu. Kemudian perintah melaksanakan ibadah kurban adalah satu paket dengan sholat Idul Adha. Jadi harusnya yang kurban itu sholat Id. Harusnya yang sholat Id itu kurban. Karena sholat Id dan kurban itu sejatinya adalah ungkapan syukur atas nikmat Allah yang sangat banyak. Tadi berupa kesehatan, kekayaan, waktu senggang, waktu muda, sampai kemudian waktu hidup. Dan dengan salat Idul Adha dan kurban, insyaallah akan mendapatkan sebuah telaga atau sungai yang ada di surga yang bernama Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau kamu tahu, kamu yakin, kamu percaya bahwa Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar, maka fasholli, hendaklah salat li rabbika, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Wanhar, dan berkurbanlah. Makanya 10 Zulhijjah itu disebut Yaumun Nahar, hari kurban.
Jadi kalau mau berkurban, waktu yang paling tepat, waktu yang paling baik adalah pada 10 Zulhijjah. Kecuali kalau tidak punya, ya. Maka kemudian dia bisa berkurban tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Karena hari-hari itu kata Rasul adalah hari diharamkan saum, tapi hari berzikir dan makan-makan. Jadi disunahkan untuk makan pada 3 hari, ya, di bulan Zulhijjah 13, 14, 11, 12, 13. Makan zikir, makan zikir, makan zikir, ya. Dari tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah waktu subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah hari tasyrik waktu asar. Makan, ya. Di 3 terakhirnya. Man kana lahu sa'atun, kata Rasul, siapa yang punya kesempatan, siapa yang punya keluasan, siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, walam yudhahi, tapi tidak melaksanakannya, tidak berkurban, fala yaqrabana musallana, jangankan sholat Idul Adha, dekat ke lapangan saja tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa ya, sholat Idul Adha dan ibadah kurban itu satu paket, ya. Kemudian yang selanjutnya, perintah melaksanakan kurban adalah sunnah Rasul. Sunnah itu adalah jalan, cara, ya, yang ditempuh oleh Rasul, ditempuh oleh para sahabat Rasul, serta ditempuh oleh umat Rasul, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, meninggalkannya berarti membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak diakui sebagai umatnya dan terhalang dari kebaikan yang banyak, serta tidak mendapatkan telaga Al-Kautsar. Mana dalilnya? Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, membenci sunnahmu, tidak beribadah kurban dan tidak salat Idul Adha, sejatinya dia adalah orang yang membencimu. Dia akan terputus dari rahmat Allah dan dia akan terputus dari kebaikan yang banyak. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, paman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa saja yang membenci, tidak suka kepada sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan umat. Ya. Ini sebenarnya kaitannya dengan nikah. Ya, orang yang mampu nikah, sanggup nikah dan sudah waktunya nikah, tapi enggak nikah. Sejatinya dia membenci sunnah Rasul dan tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, perintah melaksanakan kurban untuk mengagungkan syiar Allah sekaligus membuktikan ketakwaan hati. Ya, jadi mengagungkan syiar Islam sebagai syiar Allah dan juga membuktikan bahwa dalam hatinya ada ketakwaan. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, wal budna, dan unta itu ja'alna, sudah kami jadikan dia min sya'airillah, termasuk bagian daripada syiar-syiar Allah. Lakum, bagi kalian, fiha, pada unta itu, khairun, ada kebaikan. Jadi mengagungkan syiar Islam sejatinya memperlihatkan kebaikan Islam itu lewat unta, lewat sapi, lewat kambing. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah siapa saja yang mengagungkan syiar Allah, beribadah haji, beribadah umroh, berkurban, salat Idul Adha, makan-makan, kemudian berzikir, ya, fa innaha min taqwal qulub, maka sejatinya amalan itu termasuk bukti ketakwaan hatinya. Ya, sebab yang Allah lihat itu bukan wajahnya, yang Allah lihat itu bukan hartanya. Ya, yang Allah lihat adalah hatinya dan amalnya. Ya.
Jadi perintah melaksanakan ibadah Quran adalah asal kesabaran yang prima, keyakinan yang kokoh, serta kecintaan yang dahsyat kepada Allah ya, Azza wa Jalla, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hajar istrinya dan Ismail putranya. Ibrahim berkurban ratusan dan ribuan hewan, bahkan berkurban dengan anak sematawayang yang dicintai, dan didambakannya serta meninggalkan istri dan bayinya di tempat yang panas, gersang, kering, tandus dan sepi, tak berpenghuni. Jadi cintanya Ibrahim kepada Allah melebihi cintanya kepada hartanya. Cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi cintanya kepada istrinya. Cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya. Dan itulah orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu cintanya luar biasa kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lainnya. Dan ternyata cinta Allah itu berbuahkan manis. Nabi Ibrahim, anak dan istrinya, akhirnya ditempatkan di tempat yang asalnya gersang, tandus, tak berpenghuni, menjadi tempat yang subur, yang setiap harinya itu didatangi ya oleh orang paling banyak di dunia. Apalagi puncaknya saat ibadah haji, berapa juta orang datang ke sana. Tapi ternyata air Zam-Zam itu mukjizat dari Allah, anugerah buat Nabi Ibrahim dan keluarganya. Walaupun jutaan orang datang ke sana dan minum setiap harinya, tapi enggak habis-habis. Sebab sebanyak yang diambil dari Zam-Zam itu, maka sebanyak itu waktu yang sama air itu keluar dari mata airnya. Subhanallah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dinan." Siapa saja ya, siapa yang agamanya paling baik, siapa yang ketaatan dan ketundukannya paling baik, miman aslama, daripada orang yang Islam, yang menyerahkan wajahahu ya, wajahnya, jiwa dan raganya lillah kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, serta mengikuti ya Ibrahim, agama Ibrahim dengan tulus. Kemudian wattakhadallahu Ibrahim khalila, karena Nabi Ibrahim melaksanakan tugas dari Allah, melaksanakan perintah dari Allah dengan sempurna, maka Nabi Ibrahim oleh Allah dijadikan sebagai kesayangannya, dijadikan sebagai kekasihnya, bahkan dijadikan imamunas, pemimpin dunia yang adil. Itulah barangkali yang dapat disampaikan. Sekian dan demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana afriq 'anna sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq 'anna sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwu minkum walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.